Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di channel Bening Kolbu. Bening Kolbu, raih ketenangan hatimu. Salah satu channel yang membahas tentang permasalahan-permasalahan hidup yang kita alami dan kita akan cari tahu solusinya di sini. Teman-teman, sebelum kita akan lebih lanjut lagi pembahasan kali ini, jangan lupa like and subscribe. Like and subscribe biar berkembang YouTube kita. Yuk. Yang pertama, kita kali ini akan membahas bagaimana sih cara agar kita ini terhindar dari gosip atau omongan-omongan orang tentang diri kita. Nah, pertama yang perlu kita ingat adalah, nih teman-teman, kita ini hidup tidak bisa menolak sesuatu yang memang sudah alamiah, sesuatu yang memang wajar. Seperti contoh, kita ini hidup memang nggak bisa menghindar dari omongan-omongan orang lain tentang diri kita. Baik itu omongan-omongan yang bersifat baik, mensupport, atau justru omongan-omongan buruk yang sifatnya itu bikin mental kita down, menjatuhkan. Kalau kita mau melihat atau berkaca dari kisah yang termaktub di dalam Al-Quran, itu di situ ada salah satu surat yang namanya Luqman, surat Al-Luqman. Ada kisah menarik yang kaitannya tentang omongan-omongan atau kritikan-kritikan orang lain. Itu sudah sejak zaman dulu memang hal semacam itu sudah terjadi. Jangankan kita, orang yang biasa, bahkan sekelas orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah seperti Luqman Al-Hakim, itu pun masih dikritik orang. Nah, bagaimana kisahnya seorang kekasih Allah, seorang yang tingkatan derajatnya itu mulia, bahkan dia sampai disebutkan namanya di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam surat Al-Luqman, itu pun orang masih saja mengomentari, berbisik-bisik, atau menggosip lah. Tuh, bahkan sekelas Luqman Al-Hakim saja masih kena gosip orang-orang. Ceritanya, dulu sewaktu Luqman Al-Hakim ini berkunjung ke suatu pasar, beliau ini ke pasar bersama anaknya. Mungkin cerita ini sebagian dari kita sudah ada yang tahu, cuman kita akan ulangi lagi kisah ini untuk kita ambil hikmah atau ibroh pelajarannya. Suatu hari Luqman Al-Hakim ini ke pasar, teman-teman. Dia ke pasar bersama anaknya. Ke pasar ini, kalau zaman kita sekarang ini kan naik motor nih. Nah, kalau Luqman Al-Hakim itu naik keledai. Keledai tahu kan ya? Keledai itu ya keledai. Luqman Al-Hakim bersama anaknya ini menaiki keledai. Ketika berjumpa dengan orang-orang yang berjualan di pasar tersebut, Luqman Al-Hakim ini mendengar orang-orang sedang membicarakan dirinya. Kira-kira yang dibicarakan orang lain itu seperti ini. Coba lihat, Luqman itu aneh ya. Lihat coba. Kasihanlah keledainya. Sudah tahu keledainya kurus seperti itu. Sudah tahu keledai itu hewan yang kecil, tapi ditunggangin sama dia. Bahkan anaknya saja ngikut. Perkataan tersebut itu didengar langsung oleh Luqman Al-Hakim yang pada waktu itu berada di atas keledai bersama anaknya. Akhirnya dengan sengaja Luqman Al-Hakim ini turun dia. Turun, keledai itu kemudian tidak dinaiki, cuman anaknya itu masih naik. Akhirnya Luqman Al-Hakim melanjutkan berjalan melewati pasar tersebut dengan posisi ia menarik tali keledainya dan anaknya itu berada di atas tunggangan keledai tersebut.
itu pun masih kena omongan orang. Coba lihat tuh, masa bapaknya yang nuntun, anaknya yang naik. Wah, nggak punya adab ini, nggak punya adab. Nah, ada yang bilang seperti itu. Perkataan tersebut juga didengar oleh Luqman Al-Hakim. Kemudian akhirnya karena terusik dengan perkataan yang bilang, coba itu anaknya itu suruh ngerti. Masa bapaknya suruh narik, anaknya naikin. Akhirnya Luqman Al-Hakim ini diturunkanlah itu si anak yang ada di punggung keledai. Nah, akhirnya keledainya itu ditarik bersama-sama melewati jalanan pasar. Itu pun masih kena omongan orang lain. Coba tuh, kalau saya jadi Luqman mah, keledai itu sudah pasti tak tunggangin, anaknya juga sudah pasti tak suruh naik. Eman-eman lah, eman-eman itu apa ya? Sayang lah, ada keledai yang masih seger, tapi ditarik doang, dituntun, nggak dinaikin. Akhirnya Luqman Al-Hakim ini, yang tadi pertama dia diomongin, keledai kok dinaikin sama 2 orang, anaknya ikut naik, bapaknya ikut naik. Kemudian bertemu dengan orang lagi, diomongin lagi, kok yang naik anaknya, bapaknya malah disuruh ngegeret. Terus yang terakhir, kok keledainya dituntun, nggak mau dinaikin. Akhirnya Luqman Al-Hakim pun sedikit greget dengan omongan-omongan orang lain yang bicarakan dirinya. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata solusi yang terbaik, keledai tersebut digotong oleh Luqman Al-Hakim. Karena mau ngapain, di mata orang salah. Luqman Al-Hakim seorang yang benar-benar dekat kepada Allah saja tidak lepas dari pembicaraan orang lain. Apalagi seperti kita yang masih awam, yang masih banyak belajar. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim yaitu tadi itu, ia menggotong keledai tersebut. Sesampainya di ujung pasar, kemudian Luqman Al-Hakim ini memberitahu kepada anaknya satu pelajaran seorang ayah yang mengajarkan suatu ilmu atau hikmah kepada anaknya. Apa yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim? Nah, hidup ini seperti ini. Seperti yang kamu lihat tadi. Kita naik keledai salah, keledai bapak tuntun salah, keledai kita gotong juga salah. Intinya, hidup itu tidak bisa lepas dari gosip, tidak bisa lepas dari omongan orang lain. Teman-teman, dari kisah tersebut kita memang bisa mengambil intinya, yaitu adalah bagaimanapun sikap kita, pasti ada saja yang membicarakan tentang diri kita. Entah itu pembicaraannya baik, entah itu pembicaraannya buruk. Yang penting kita ambil yang baik-baik, kita tolak yang buruk-buruk. Atau juga bisa kita ambil yang buruk-buruk untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, itu seputar kisah Luqman Al-Hakim. Seseorang yang sangat dekat kepada Allah, sampai-sampai namanya dijadikan salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-Luqman. Nah, lalu apa ini pertanyaannya nih? Cara agar kita terhindar dari omongan-omongan buruk orang itu bagaimana? Menariknya, ada salah satu cara yang pernah saya dapatkan sewaktu saya bersekolah dulu. Itu kita diminta untuk sering-sering membaca surat An-Nas. Surat An-Nas tuh qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, pas pada bagian min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu sebisa mungkin kita baca setiap hari sebelum kita melangkahkan kaki keluar dari rumah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi
sudurin nas minal jinnati wan nas. Quran surat An-Nas itu kan memang salah satu Quran yang hikmahnya itu adalah menjaga diri kita dari perlindungan, menjaga diri kita atau melindungi diri kita dari kejahatan jin dan manusia. Insya Allah kalau kita istiqomah, kalau kita rutin setiap mau keluar rumah itu membaca bagian min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, kita akan dihindarkan dari kritikan-kritikan atau omongan-omongan buruk orang lain terhadap diri kita. Yang ada, orang itu akan kagum atau membicarakan kebaikan kita daripada fokus mengorek-ngorek keburukan kita. Ya mudah-mudahan kita ini menjadi manusia yang banyak baiknya ketimbang buruknya. Itu saja, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di channel yang sama, Bening Kolbu, dengan pembahasan yang berbeda. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.